Amin. Selesai. Oke, nah masih pada semangat kan mau belajar hari ini? Semangat. Beneran nggak semangat? Capek Bu, ngapa? Belum sarapan ya Nanda ya? Iya Bu. Oke, nah kita mau presensi dulu ya anak-anak. Francisca mau mulai? Oke, pada hadir semua ya? Lidu nggak hadir Bu. Mancing Bu. Itu dolanan Bu. Oh ini mancing. Mancing. Nggak hadir lagi ya? Hobi mancing Bu ya. Sakit perut katanya. Oke, Kenapa Bu? udah yuk kita mau fokus, kita harus belajar hari ini. Pada semangat kan? Semangat, Bu. Oke, nah sebelum kita masuk materi kita di hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Padahal Ibu udah ngajar susah-susah loh minggu lalu, masa lupa sih hari ini? Kebanyakan nggak? Padahal udah tugas Bu. Ada tugas ya? Nggak apa-apa. Oh ya. Udah ya. Nah, jadi anak-anak, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang masyarakat. Bener kan? Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang Kritis terhadap tantangan zaman. Ibu mau tanya, oh iya Cia. kritis itu apa ya? Oh nah kalau kritis itu, nah bukan yang di rumah sakit yang keadaan saya kritis, enggak ya. Jadi jangan salah artikan. Nah kritis yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana kita itu berpikir. Misalnya Cia mau beli sesuatu, Cia pikir dulu ini baik nggak ya kalau saya beli, nanti ada manfaat nggak ya buat saya. Nah itu berarti Cia sudah berpikir kritis. Cia bisa membedakan, oh ini baik atau tidak. Seperti itu. Jadi bukan kritis yang di rumah sakit ya anak-anak. Nah ibu mau tunjuk gambar nih. Sebelum tunjuk gambar ya, wah anak-anak kita mau lihat ini. Nah kita tentunya nggak belajar kosong, kita nggak belajar kita hanya mau belajar, tapi ada tujuan kita belajar tentang kritis terhadap tantangan zaman. Ada yang mau bantu ibu baca tujuannya nggak? Oh Rena, silakan Rena. Tujuan pembelajaran agar satu, agar bisa menerima tantangan zaman. Dua, bertanggung jawab terhadap zaman. Tiga, menghadapi tantangan zaman. Empat, menerima dengan bijaksana. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Rena. Ya hebat, Rena udah pintar membaca nih ya. Oke, jadi ini tujuannya ya. Jadi kita punya tujuan dengan belajar tentang kritis terhadap tantangan zaman. Nah, ibu mau tunjuk gambar. Jangan keluar. Ini data. Ya nggak apa-apa, ibu lambat. Katanya cuci piring Bu. Nah, ya. Habis ganti baju. Mancing Bu. Backingnya mana itu? Tahu hilang. Oke, kita lanjut ya. Mereka nggak? Nah, ada yang bisa tebak kira-kira gambar di atas? Daripada apa? Main smartphone Bu. Kalau ini, gambar apa ini? Perkembangan teknologi Bu. Batik Bu. Kalau ini, HP Bu HP. Masih. ini, Mobil lintas. mobil ya, tadi itu gambar macet. Nah, seperti apa situasi zaman kita saat ini? Nah, seperti tadi
Biar lebih mudah kali, Bu. Kenapa Rena? Semakin maju teknologi. Oh, semakin majunya teknologi, benar yang dikatakan Rena ya. Ibu mau menegaskan sedikit. Nah, jadi faktor yang menyebabkan perkembangan zaman itu yang pertama ada globalisasi. Terus yang kedua ada kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada informasi dan teknologi. Yang keempat ada kemampuan manusia dalam mengambil pilihan dan menciptakan kreativitas. Nah, semakin banyak orang yang pintar, semakin melahirkan teknologi-teknologi baru. Misalnya zaman dulu orang baru menemukan lampu-lampu yang pakai tenaga tenaga surya. Tapi sekarang udah ada banyaknya orang pintar menciptakan banyak kreativitas, akhirnya menciptakan teknologi baru. Sekarang listriknya udah pakai pembangkit tenaga air. Bahkan dari kotoran manusia bisa menghasilkan gas yang untuk masak, untuk listrik. Globalisasi apa, Bu? Nah, globalisasi itu tuh proses mendunia. Jadi kemampuan manusia atau teknologi itu semakin mendunia. Nah, sekarang teman-teman adik-adik pasti udah biasa pesan-pesan di Shopee gitu nggak? Biasa. Biasa banget. GoFood. Oke. Gue pernah dengar ya. Ya Haridan tadi bilang katanya udah. Nah itu merupakan proses globalisasi. Globalisasi itu yang seperti itu. Jadi yang memesan di online itu awalnya bukan dari Indonesia tapi dari Amerika sana. Wah, jadi seiring berkembangnya zaman, orang Indonesia mengadopsi budaya-budaya itu dan akhirnya orang Indonesia juga bisa pesan-pesan online, nggak lagi jalan-jalan seperti itu. Itu yang disebut dengan globalisasi. Kali ini nggak telat ya. Nah, ada yang tahu dampak dari perkembangan zaman? Nggak tahu. Nggak tahu itu. Ini Bu. Jalan kaki mulai. Pasien. Kenapa Bidan? Jalan kaki. Ketergantungan saya pakai Bu. Ketergantungan sama HP. Benar. Ada lagi. Bisa main Bu, balik main game. Oh, bisa main game. Nonton film, Bu. Oke, benar ya. Yang adik-adik katakan itu benar. Benar semua ya. Jadi itu dampaknya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan lagi. Jadi ada dua dampak dari perkembangan zaman. Ini yakni dampak positif dan dampak negatif. Nah, ini dampak positifnya. Jadi seperti yang sudah adik-adik bilang tadi, bisa main game, ya benar ya, itu dampak positifnya. Dulu ada game tapi sekarang udah bisa main game lewat HP, lewat online ya. Nah, ini juga dampak positifnya. Perkembangan teknologi semakin canggih, kemudian sarana komunikasi lebih baik dan lancar, kemudian lebih banyak mengetahui wawasan dari luar negeri, kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan, dapat mengetahui atau memahami budaya sendiri dan budaya asing. Nah, Ibu sedikit mau menambahkan, di zaman dulu komunikasi itu belum lancar. Di zaman Ibu itu, kalau telepon itu masih susah ya, telepon sedikit tiba-tiba jaringannya udah nggak baik, kayak udah suaranya serak-serak. Nah, tapi sekarang udah telepon walaupun jaraknya jauh bahkan luar negeri itu bisa saling komunikasi. Karena apa? Karena ada perkembangan zaman tadi menghasilkan dampak positif. Jadi adik-adik bisa telepon sama ibu di rumah walaupun adik-adik ada di sekolah. Ada yang bawa HP nggak? Nggak bisa Bu. Ada Bu. Dikasih mama. Dikasih mama. Udah dibeliin. Belum bawanya 5. Hebat ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik dari banyak sekali dampak positif yang ada tadi, ada juga dampak negatifnya. Lu kakinya langsung. Oh, itu dampak negatif ya, tadi main HP di jalan akhirnya ditabrak. Nah,
cepat asik sendiri Bu. Ah, iya. Nah itu diapain gitu Bu enaknya Bu? Dipukul. Belajar. Seperti itu. Dibicarakan baik-baik. Jadi dekatin temannya. Kalau seandainya ada teman yang kayak gitu, mungkin udah mulai hilang. Kayak kita duduk-duduk tiba-tiba dia asik main HP sendiri gitu kan. Nah kita bilang nggak boleh gitu. Kalau sedang bersama-sama kita harus jauhin HP dulu. Kita harus duduk bicara dulu. Nah kalau punya waktu sendiri baru dipegang HP-nya, baru dimainkan. Jadi udah dibilangin tapi malah balik bilang ya miskin lah, dan lain-lain lah kayak gitu. Gak apa-apa. Itu tuh tantangan buat kita. Bagaimana apakah kita bisa menghadapi situasi seperti itu atau tidak? Jadi nggak boleh dipukul ya. Gak boleh ya. Tapi kalau nanti dipukul gimana? Kenapa? Tapi gemes Bu. Gak boleh loh. Gak boleh ya. Kalau dipukul itu kita salah loh ya. Ya baik lah. Halo. Boleh. Dari tantangan-tantangan yang ada tadi, kira-kira adik-adik tahu gak sih kan apa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita agar bisa menghadapi tantangan zaman tadi, supaya kita gak asik sendiri kalau main HP, supaya kita gak kalau main HP tiba-tiba kena tabrak dan lain-lain. Kenapa? Saling mengerti. Ya, benar. Ada lagi. Main HP di rumah, Bu. Saling mengingatkan. Ada lagi. Pacaran. Main HP di rumah. Kenapa? Kakak kayak bilang. PK Bu, PK. Benar ya yang kalian yang adik-adik bilang itu benar. Ibu salah, ada pintar-pintar. Iya dong. Asik Bu. Menegaskan ya. Emang dulu. Yang termasuk. Sikap yang kita butuhkan itu adalah sikap kritis. Itu kayak gimana ya Bu? Tadi kan udah Ibu jelaskan sama Cia ya, Cia tadi. Nggak berangkat. Yang tengah tuh tengah kan tuh. Habis mancing, Bu. Nggak usah dilanjut. Ibu nggak usah jawab. Nanti tanya Ci aja Bu. Nggak apa-apa, nah jadi gini. Sikap kritis. Ayo dengar ya, Bu Baik, Bu. jelaskan. Ya Bu. Nah, sikap kritis itu sikap bagaimana Lindung itu bisa memilah-milah. Misalnya Lindung mau beli sesuatu, Lindung pikir ini baik nggak ya buat misalnya mau beli jajan, terus Lindung pikir ini baik nggak ya buat kesehatan saya, kalau saya beli ini kira-kira baik nggak ya, atau ini punya dampak negatif positif apa untuk saya kalau saya beli. Nah seperti itu berarti Lindung sudah berpikir kritis. Nah sikap kritis ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman, supaya ada yang tahu supaya apa? Nggak tahu. Supaya pintar. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Cornelia. Bahwa supaya kita tidak terjerumus dalam kegilaan, kemewahan zaman. Apalagi zaman itu dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal negatif. Anak-anak ada yang tahu bagaimana sikap gereja? Sikap gereja dalam menghadapi tantangan zaman. Enggak. Kemarin mama saya tuh bilang kalau itu bisa berwarna ini Bu, kayak Alkitab dan lain-lain gitu. Kenapa? HP-nya itu bisa buat ini kayak karena ada aplikasi Alkitab juga itu, terus bisa dilihat di mana-mana gitu. Jadi misal kita nggak pakai Alkitab tuh bisa itu. Iya. 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 Ibu udah tua ya. Oke, sikap gereja. Jadi sikap gereja dalam menghadapi tantangan zaman itu seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 3 itu, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah,
di tengah tantangan zaman. Jadi kita harus tetap walaupun ada banyak tantangan zaman, kita nggak boleh egois, tapi kita harus tetap seperti itu, bertindak adil, kemudian tidak mencari keuntungan sendiri dan tetap bersikap jujur. Oke, nah adik-adik kesimpulannya jadi dari yang sudah Ibu ajarkan tadi, banyak hal yang membuat kita itu dapat terjerumus ke dalam tantangan zaman. Tetapi itu kembali kepada kita harus dapat bersikap kritis. Sekali baru diajar tadi, kenapa udah lupa? Ingat dong, ngantuk. Nanti ada tugas loh. Oke. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, sebagai anak-anak generasi penerus bangsa, kita harus dapat bersikap kritis menghadapi tantangan zaman. Oke. Oke. Nah, sebelum mengakhiri kelas kita hari ini, ada yang mau bertanya? Gak ada, Bu, gak ada. Pada paham ya? Iya. Oke, anak-anak itu bertanya. Bakso, Bu. Oke, nanti ya. Bu pancing Bu, tinggal Bu.